Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Amma qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim wa huwal muslimul habibul karim wa nahnu ala dzalika min syahidin wa syakirin walhamdulillah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlibat dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya setia Allah, dan mudah-mudahan juga sampai kepada umat yang soleh hingga akhir zaman. Seperti biasa di setiap Ahad subuh ini kita akan bacakan sabda-sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terangkum dalam kitab Nubahul Hadis yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidz Jalaluddin Abdul Rahman Abi Bakr Suyuti rahimahullah. 500 tahun yang lalu kitab ini sudah ditulis. Alhamdulillah di tanggal 8 November ini, 8 November 2020, kita akan bacakan lagi sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini masih dibahas bab yang ke-39, yaitu larangan meratapi mayit atau yang sudah meninggal. Al-Hadrani wa qul sallallahu Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dhurriyyatihi wa liman dakhala bi rasulillahi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى أرواح جميع سلسلة طريق قادرية ونفس بنية محصة عليه وجميع طرق الوصول وطرق الطريق الأولى وطرق الشيخ محمد الشعب القادر الزيداني والمسر الشيخ وسن الشيخ سمجون يدخل الشيخ وسن الشيخ وضرار الشيخ الحرام ما شاء الله مبارك بن محمد وضرار الشيخ الحرام الشيخ محمد صاحب وبدأ العالمين وضرار الشيخ الحرام Syekh Muhammad Abdul Qasim Muslim Al-Qadiri radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah. Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidz Jalaluddin Abdul Rahman Abi Bakr Suyuti rahimahullah wa ta'ala Allah bin Muhammad wa iyyaka nasta'in wa Abdul Rahman Sa'di Abdul Rahman وأمهاتنا ولد والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويسر صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم إلهي أنت مسلمي الله أكبر آتني الحق Al-babu tasi'u wa salasuna fi man'il niyahati 'alal mayyit. Bab ke-39 menerangkan larangan meratapi mayit. Kemarin sudah dibahas, diinformasikan sampai dengan sabda Imam Ghazali yang kelima. Jadi agama Islam melarang umatnya ketika ada yang meninggal dunia diratapi, dirawat. Nah, itu adalah kalau kita melakukan itu adalah pekerjaan orang-orang jahiliyah, orang-orang sebelum datang Nabi Muhammad SAW, sebelum datangnya umat Islam. Orang jahiliyah pada saat orang yang meninggal dunia selalu meratapi si mayit. Dan mungkin sekarang juga masih terjadi ketika orang tuanya meninggal, ayah ibunya atau suaminya meninggal atau anaknya meninggal, kadang-kadang perempuan, para wanita sering meratapi tidak boleh. Yang boleh apa ketika meninggal dunia tidak diam, tapi boleh mengeluarkan air mata. Kalau ada yang meninggal, paling tidak kita mengeluarkan air mata. Dan itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika putranya Ibrahim meninggal dunia. Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga bersedih dan menangis pada saat itu. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, kau menangis? Kenapa kau menangis dan menetes air mata?" Ini adalah air mata roh kasih sayang. Jadi itu yang diperbolehkan. Jangan meratapi mayit yang sudah meninggal dunia. Karena seseorang meninggal dunia itu sudah dicatat ketika dia dalam kandungan ibunya selama bulan. Sudah dicatat meninggalnya. Kapan meninggalnya? Jamnya berapa? Menitnya berapa? Detiknya berapa? Sudah dicatat ketika sebelum lahir 4 bulan sudah ditiupkan rohnya. Allah telah tentukan meninggalnya. Allah telah jodohnya. Semuanya ditentukan pada saat itu. Jadi pada saat meninggal dunia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau itu dilakukan meratapi mayit, maka itu adalah pekerjaan jahiliyah. An-nihatu amalun min amalil jahiliyah. Bahwa meratapi mayat itu adalah pekerjaan orang-orang jahiliyah. Kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang meratapi ketika musibah terjadi, maka Allah akan catat namanya di Yaumul Mahfud nanti sebagai orang munafik. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man naha indal musibah kutiba ismuhu fi diwani al-munafiqin." Siapa saja yang meratapi musibah ketika musibah terjadi, ada yang meninggal dan diratapi, maka namanya akan dicatat sebagai orang-orang munafik di yaumul qiyamah, di jamuh zaman. Nauzubillah subhanahu. Kemudian larangan meratapi ini juga Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa
ada dua perkataan suara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun akhirat, yaitu satu seruling dan kedua ada meratapi. Apa itu? Sedekah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sautani mar'unani di dunia wal akhirah." Dua suara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Mizmarun inda nikmat. Yang pertama adalah seruling ketika mendapat nikmat, mendapat syukur. Wa ranahtun inda musibah. Dan yang kedua suara ratapan ketika tertimpa musibah. Subhanallah. Jadi kalau ada orang yang mendapat nikmat, dia buat seruling. Pada saat mendapat musibah, dia meratapi. Dan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali bahwa siapa saja, khususnya perempuan, wanita, yang menyobek-nyobek bajunya, baju kantongnya, atau mencakar-cakar pipinya, atau juga memukul-mukul pipinya, atau juga dia beratap musibah, maka dia adalah sebagai durhaka pada Allah dan Rasul, berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul. Sebesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaqa biyadihi jaiban," siapa saja yang merobek-robek bajunya, sakunya, bajunya, merobek-robek bajunya, au hadasya khazan, atau mencakar-cakar pipinya, au darbat, atau memukul-mukul pipinya, mukanya, au naha indal musibah, atau meratapi ketika terjadi musibah, tertimpa musibah, karena kasihan lillahi wa rasulih, maka dia bermaksiat, durhaka pada Allah dan Rasul. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, merobek-robek bajunya, mencakar-cakar pipinya, atau memukul-mukul pipinya, atau meratap-ratapi, saya dulu ketika dia berteriak-teriak, ketika dia meninggal, ada yang meninggal dunia, suaminya atau ayah ibunya meninggal dunia, atau anaknya, itu tidak boleh, dan itu akan menjadi maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di yaumul kiamat nanti dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sebelum bertobat sekarang, wanita-wanita seperti itu akan dimasukkan pada neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu, sebarkan informasi ini. Bagi yang sudah terjadi, bertobatlah sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Tawwab, Allah Maha menerima tobat orang hamba-hamba. Kemudian dilanjutkan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dilakukan seperti itu, kalau juga ada seorang perempuan yang membuang rambutnya ketika terjadi musibah, dan dia terus memotong rambutnya, membuang rambutnya ketika musibah, maka dia dicatat Allah padanya setiap helainya rambutnya akan ada ular yang mematok dirinya pada saat yaumil qiyamah. Sebisabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yahilul lil mar'ati an tatraha sya'rasiha indal musibah." Tidak halal bagi seorang perempuan, siapa saja perempuan, an tatraha, yang memotong, membuang, mencukur sya'rasiha, rambut dari kepalanya, indal musibah, ketika terjadi musibah, ketika ditimpa musibah kematian, maka fa'in toroha, maka siapa saja yang memotong sya'rasiha,
rambut kepalanya. Kata Allah akan mencatat baginya. Allah akan menetapkan baginya bikulli sya'rin bi sya'ratin, setiap helai rambut yang dipotong dibuang pada saat dia ketika musibah, hayatan akan diberikan seekor ular ala a'dhariha yang terus memakan dirinya yaumal qiyamah, pada saat nanti di yaumil qiyamah. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Kemudian teruskan ayat sabdanya, wa kana mimma asallahu wa la'anallahu wal malaikatu wal anbiya'u wan nasu ajma'in. Tidak sampai dipatok-patok sama ular, dan orang-orang yang memotong rambutnya ketika musibah terjadi, maka dia akan dilaknat menjadi orang-orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan melaknat dirinya, dan juga akan dilaknat oleh para malaikat, para nabi, dan juga manusia seluruhnya akan melaknat dirinya yang memotong-motong rambutnya. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Alhamdulillah, sekarang di kehidupan kita, di masyarakat kita, sudah tidak ada lagi terjadi hal-hal seperti itu. Tapi kalaupun ada, kita ingatkan, jangan sampai itu terjadi di keluarga kita, di tetangga kita, di masyarakat kita. Hal-hal yang berlawanan dengan syariat Islam, hal-hal yang menjadikan itu amalan orang-orang jahili. Alhamdulillah. Apakah masih terjadi sekarang di lain tempat? Masih ada. Masih banyak yang terjadi seperti itu. Wanita-wanita ketika tinggalkan suaminya, dia berteriak-teriak, dia meraung-raung, dia menyebut-nyebut apa saja disebutnya, kebaikannya atau apanya. Atau juga orang tua yang meninggal dunia, ayah atau ibunya meninggal dunia, dia berteriak-teriak, meraung-raung, berseru, sehingga yang di sekitarnya jadi tidak nyaman ketika pada saat bertakziah kepada yang meninggal dunia. Kalau ada yang meninggal dunia, kita hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bagi orang muslim. Selain orang muslim, tidak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu adalah ucapan doa, dan kita tidak boleh mendoakan selain itu. Kita hanya kalau ketika banyak orang yang ketika meninggal, ada yang meninggal dunia, bertakziah, bingung ngapain? Masya Allah. Kebiasaan kita, orang-orang di sekitar kita, ada yang meninggal dunia pakai pakaian yang serba hitam. Itu tidak diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakailah yang putih, yang bersih. Memang kalau hitam menunjukkan arti kesedihan, tapi tidak diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat ada yang meninggal dunia, baca di situ, doakan si mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi, Allahumma warhamhu. Kalau perempuan, atau juga di situ bisa doakan dengan surah Yasin, dan didoakan dengan minimal kalau selain meninggal dunia kita kafanikan, dan kita ikut mensolatkan jenazahnya, dan ikut mengantarkan ke kuburan. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pada gengsi ketika ada yang meninggal dunia, pakaian yang tidak, dan tidak ada bahasa apa-apa, cuma lihat pulanglah, insya Allah. Ada seperti banyak yang melihat
Tidak orang yang bertajiah hanya lihat saja, oh kasih. Ulang. Tidak ada doa yang disampaikan kepadanya. Tidak ada curah hati kepada yang hanya menyimpan uang di kenceng sudah pulang. Bukan itu. Itu juga bagus. Cuma ada yang lebih bagus lagi. Ketika kita datang doakan atau sholatkan kalau bisa, kalau sudah itu sholat. Tunggu sampai kita bisa menjawab. Jangan dilakukan. Alhamdulillah. Pelajaran-pelajaran seperti ini memang ada di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Dan kitab ini biasanya dipelajari di pesantren-pesantren seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Walaupun kita tidak di pesantren, tidak berada di pesantren, di masjid, alhamdulillah kita dapat bacanya. Hampir habis nih, 39 bab sudah kita baca, dan besok Ahad depan sudah bab ke-40, bab terakhir di kitab Lubabul Hadis. Kita akan duduk membuat duduk sebagai tanda terima kasih kita sudah tamat menyelesaikan kitab Lubabul Hadis, insyaallah. Kemudian sabda terakhir Nabi Muhammad SAW tentang larangan meratapi mayit ini, Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk umat kami siapa saja yang yang mencakar-cakar pipinya, yang merobek-robek bajunya, dan yang berteriak-teriak atau menyeru-nyeru seperti menyerunya orang-orang jahiliyah. Bukan golongan kami, bukan termasuk umat kami, kata Rasulullah SAW. Orang yang menyobek-nyobek, orang yang menampar, orang yang memukul-mukul pipinya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, umat kami, man la tama hududa, yaitu orang-orang yang menyobek-nyobek atau yang pipinya atau memukul pipinya, wasaqal juyuba, dan merobek-robek bajunya, kantong baju dirobek-robek, wada'a bid'awatil jahiliyah, dan menyeru-nyeru, berteriak-teriak seperti orang-orang jahiliyah. Itu bukan termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Informasi ini sangat berguna untuk biasanya keluarga kita perempuan. Kita ingatkan mereka, kalau setelah itu bertobatlah sekarang. Mudah-mudahan Allah menerima tobatnya, dan jangan menggolongkan nanti di yaumil qiyamah nanti orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dilatan oleh Allah dan Rasulnya, para malaikat, para nabi, dan manusia seluruhnya. Itu adalah bab terakhir di bab larangan meratapi mayit. Sabda ini adalah sabda yang terakhir, sabda yang ke-10. Mudah-mudahan sabda-sabda yang tadi dibacakan ini di saat ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW hadir di sini. Ya Allah. Guru-guru hadir, walaupun jadi kiri kanan saya ada guru-guru saya datang, insya Allah. Sudah pada datang. Walaupun di masjid ini sangat sedikit, tapi yang tidak terlihat sangat banyak. Alhamdulillah, dikunjungi terus Masjid Al-Istiqomah ini, masjid yang barokah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita menutup usia kita. Oleh itu,
Setiap ada kesempatan kita pergunakan usia kita untuk berilmu, untuk beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan sakit. Kali ini saya memang tidak terasa, tapi saya alhamdulillah ya Bapak sudah dapat menyelesaikan tugas saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan barokah fadilah jazaa al-fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan terus melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi seluruh larangan Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bab 39 adalah larangan meratapi mayit. Dan yang terakhir tadi bab 40 menerangkan dan larangan sekarang fadilahnya pada saat terjadi musibah dengan sabar. Terjadi tadi tidak boleh meratapi larangannya, tapi fadilahnya ketika ada terjadi musibah kita berlapang dada dan sabar. Nanti insya Allah diterangkan oleh Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bahasan ini, insya Allah di kesempatan ahad depan. Mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tutup, kita doakan keluarga kita, saudara kita, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, paman, bibi, kerabat, sahabat, teman yang kali ini masih dirawat di rumah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah dan mukjizat Al-Fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikaramah radhiyallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan untuk terus menjauhi seluruh larangan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung kita, senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dipanjangkan usia dunia kita, disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari malapetaka dunia akhirat, dihasilkan maksud baik kita, baik yang menyangkut dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ilmu kita berkah, amalia kita berkah, ibadah kita berkah, harta kita berkah, harta semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassallallahu amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah ya rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Badalillah wa inna bi'amri jami syai' wa tarwani wa inna wa tabaddul khayr min jami'il khair wa khayr wa rahmat. Allahumma lana dhulana wa walidina warhamhum kama rabbayana saghira wa jami'il mu'minina wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wa al-amwat wa tabi'na wa bainahum bil khair wa bi rahmatika wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana
النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم وبارك عليه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب يا رب سعيد صراط الذين أنعمت عليهم. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal amru minkum, mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wallahu a'lam. Wal amru minkum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.